Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Angel Maifresika dengan NPM 24610137. Saya mahasiswa program studi manajemen semester 3 kelas D dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. F. Febrianto, SEMM. Nah, materi yang sudah Bapak Febri sampaikan itu ada 4 materi. Yang pertama, pengantar manajemen keuangan. Yang kedua ada nilai waktu uang. Yang ketiga ada nilai waktu uang anuitas. Dan yang terakhir, analisis laporan keuangan. Jadi di sini saya akan menjabarkan apa saja isi-isi yang terdapat di dalam materi tersebut. Nah, materi yang pertama itu ada pengantar manajemen keuangan. Bambang Rianto mendefinisikan semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan upaya memperoleh dana yang dibutuhkan dengan biaya yang seminimal mungkin dan syarat yang menguntungkan serta upaya untuk mempergunakan dana yang diperoleh tersebut secara efisien dan efektif. Manajemen keuangan didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan yang meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Manajemen keuangan adalah manajemen fungsi keuangan, bagaimana mempergunakan serta menempatkan dana yang ada. Manajemen keuangan memiliki 3 kegiatan yang utama. Yang pertama, memperoleh dana, penggunaan dana. Yang ketiga ada pengelolaan aset. Keputusan-keputusan dalam manajemen keuangan. Yang pertama, penganggaran modal, proses perencanaan dan pengolahan investasi jangka panjang sebuah perusahaan. 2. Struktur modal, kombinasi spesifik ekuitas dan utang jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk mendanai operasinya. Yang ketiga ada modal kerja, aset dan kewajiban jangka pendek yang dimiliki sebuah perusahaan. Tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan. 2. Memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham. Nilai kekayaan dapat dilihat melalui perkembangan harga saham perusahaan di pasar. Manajemen keuangan yang efisien memenuhi adanya tujuan yang digunakan sebagai standar dalam memberi penilaian keefisienan, yaitu yang pertama, tujuan normatif manajemen keuangan. 2. Nilai perusahaan yang belum go public dapat diukur dengan harga jual seadanya perusahaan tersebut dijual. Materi kedua, manajemen keuangan nilai waktu uang. Konsep nilai waktu uang. Yang pertama, uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang diterima di masa mendatang. 2. Lebih awal uang Anda menghasilkan laba, lebih cepat laba tersebut menghasilkan laba. Interest and compound interest. Pertama, laba adalah suatu hasil yang diterima dari uang yang diinvestasikannya. Compound interest adalah laba yang diterima dari investasi yang berasal laba suatu investasi sebelumnya. Konsep dasar itu ada 3. Yang pertama, jika nilai nominalnya sama, uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. 2. Lebih baik menerima 1 juta sekarang daripada menerima uang yang sama 1 tahun lagi. 3. Lebih baik membayar 1 juta 1 tahun lagi daripada membayar uang yang sama sekarang. 6 rumus utama. Yang pertama, nilai yang akan datang. 2. Nilai sekarang. 3. Nilai yang akan datang dari anuitas. 4. Nilai sekarang dari anuitas. 5. Anuitas angsuran hutang. 6. Anuitas cadangan penggantian. Nilai yang akan datang. Contohnya, uang 1.000 ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Setelah 1 tahun, uang tersebut akan menjadi 1.000 ditambah dalam kurung 10% dikali 1.000, hasilnya 1.100. Setelah 2 tahun, uang tersebut akan menjadi 1.100 ditambah dalam kurung 10% dikali 1.100 sama dengan 1.210. Catatan, bunga tahun pertama ditambahkan ke pokok tabungan atau bunga majemuk. Setelah 3 tahun, uang tersebut akan menjadi 1.210 ditambah dalam kurung 10% dikali 1.210 sama dengan 1.331 dan seterusnya. Model bunga majemuk. Jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang adalah Fn sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I dikali N, di mana P sama dengan jumlah sekarang, I sama dengan tingkat bunga per tahun, N sama dengan jumlah tahun. Nilai sekarang dari suatu jumlah uang tertentu di masa mendatang. F sama dengan jumlah di masa datang, I tingkat bunga per tahun, N jumlah tahun. Rumusnya P sama dengan 1 per dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikali F. Materi ketiga yaitu nilai waktu uang anuitas. Anuitas adalah sejumlah uang yang dibayarkan atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu. Sifat anuitas itu yang pertama, jumlah pembayaran tetap atau sama. 2. Jarak periode antar angsuran sama. 3. Pembayaran pertama dilakukan pada akhir periode pertama. Rumusnya Sn sama dengan A dikali dalam kurung 1 ditambah I pangkat N.
Contohnya, nilai uang 1.000 diterima secara rutin atau tiap akhir tahun selama 4 tahun semuanya ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun ke-1 akan menjadi 1.000 dikali 1 ditambah 10% pangkat 3 sama dengan 1.331. Pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun ke-2 akan menjadi 1.000 dikali 1 ditambah 10% sama dengan 1.210. Pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun ketiga akan menjadi 1.000 dikali 1 ditambah 10% sama dengan 1.100. Pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun keempat akan menjadi 1.000 dikali 1 ditambah 10% pangkat 0 sama dengan 1.000. Catatan, uang tersebut belum sempat dibungakan karena diterima di akhir tahun. Dengan demikian, pada akhir tahun keempat, jumlah seluruh uang yang diterima akan menjadi 1.331 ditambah 1.210 ditambah 1.100 ditambah 1.000 hasilnya 4.641. Maka SN sama dengan A dikali dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I, di mana SN sama dengan nilai yang akan datang dari anuitas selama N periode, A sama dengan anuitas, I sama dengan tingkatan bunga. Nilai yang akan datang dari anuitas 1.000 yang diterima tiap akhir tahun selama 4 tahun semuanya ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun adalah dengan rumus S4 sama dengan 1.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 10% pangkat 4 dikurang 1 per 10% sama dengan 1.000 dikali 0,4641 per 10% sama dengan 4.641. Jika jumlah uang dan tingkat bunga berubah-ubah, rumus tersebut tidak dapat digunakan atau harus dihitung satu persatu dengan rumus nilai yang akan datang. Uang 1.000 diterima secara rutin atau tiap akhir tahun selama 4 tahun mendatang semuanya didiskonto dengan tingkat diskonto 10% per tahun. Nilai sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun ke-1 adalah P sama dengan 1.000 dikali 1 per dalam kurung 1 ditambah 10% sama dengan 909. Nilai sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun kedua adalah P sama dengan 1.000 dikali 1 per dalam kurung 1 ditambah 10% pangkat 2 sama dengan 826. Nilai sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun ketiga adalah P sama dengan 1.000 dikali 1 per dalam kurung 1 ditambah 10% pangkat 3 sama dengan 751. Nilai sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun keempat adalah P sama dengan 1.000 dikali 1 per dalam kurung 1 ditambah 10% sama dengan pangkat 4 sama dengan 683. Dengan demikian jumlah nilai sekarang dari seluruh uang yang diterima anuitas adalah 909 ditambah 826 ditambah 751 ditambah 683 hasilnya 3.170. Maka P sama dengan A dikali dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikali I, di mana P sama dengan nilai sekarang dari anuitas yang diterima selama N periode. Contohnya, nilai sekarang dari anuitas 1.000 yang akan diterima tiap akhir tahun selama 4 tahun mendatang semuanya didiskonto dengan tingkat bunga 10% per tahun adalah P sama dengan 1.000 dikali 1 ditambah 10% pangkat 4 dikurang 1 per 1 ditambah 10% pangkat 4 dikali 10% sama dengan 1.000 dikali 0,4641 per 0,1464 sama dengan 3.170. Jika jumlah uang dan tingkat bunga berubah-ubah, rumus tersebut tidak dapat digunakan atau harus dihitung satu persatu dengan rumus nilai sekarang. Materi terakhir, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas. Analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan membantu menilai posisi dan kinerja keuangan, membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu, perusahaan lain dan industri, membantu pemakai laporan keuangan dan mengambil keputusan. 4 kelompok analisis. 1. Analisis rasio keuangan. Analisis dengan membandingkan rasio-rasio keuangan baik perbandingan internal maupun perbandingan eksternal. 2. Analisis tren. Analisis untuk mengetahui perkembangan naik dan turunnya komponen dalam laporan keuangan. Ketiga, analisis common size. Analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam neraca ke total aset dan unsur-unsur dalam laba rugi ke total pendapatan. Yang terakhir, analisis indeks. Analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam laporan keuangan ke laporan keuangan tahun.
dasar. Jenis analisis rasio keuangan. Yang pertama, rasio solvabilitas, rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau lebih besar, lebih baik. 2. Rasio aktivitas, rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan investasinya di aset atau lebih besar, lebih baik. 3. Rasio leverage, keuangan, rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan pendanaan utang. 4. Rasio profitabilitas, rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba. Berdasarkan analisis rasio keuangan, kesehatan perusahaan bisa dilihat dari tingkat rasio secara individual, perbandingan rasio dari waktu ke waktu dalam perusahaan yang sama, atau perkembangan rasio, perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lain, perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan rata-rata industri, kombinasi antara tingkat rasio, perkembangan rasio, dan perbandingan rasio. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Current ratio, aset lancar per utang lancar. Quick ratio sama dengan quick aset per utang lancar. Rasio aktivitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan mengendalikan investasinya di aset. Receivable turnover sama dengan pendapatan per piutang. Inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan per persediaan. Aset turnover sama dengan pendapatan per aset. Rasio leverage keuangan merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan utang. Debt to asset ratio sama dengan utang per aset. Debt to equity rasio sama dengan utang per ekuitas. Interest coverage sama dengan EBIT per bunga. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Net profit margin sama dengan laba bersih per pendapatan. Gross profit margin sama dengan EBIT per pendapatan. Return on asset sama dengan laba bersih per aset. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Return on equity sama dengan laba bersih per ekuitas. Dividend payout rasio sama dengan dividen per laba bersih. Retention rasio sama dengan laba ditahan per laba bersih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.